Cara Dinkominfo melindungi generasi muda dari risiko digital. Melihat proses digitalisasi koran lawas di Monumen Pers Nasional. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 12 Oktober 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Dinkominfo Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melakukan langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari risiko digital. Langkah tersebut berupa penguatan literasi digital hingga pelosok desa melalui program Ruang Digital Masyarakat atau Rudimas, serta membekali sekolah-sekolah maupun orang tua terkait penggunaan internet yang cakap dan bijak. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia di era digital yang serba cepat saat ini. Namun, selain memberikan manfaat kehadiran teknologi digital, di satu sisi juga menimbulkan kekhawatiran, mulai dari risiko digital hingga paparan konten berbahaya. Menjawab kekhawatiran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk melindungi anak-anak atau generasi Z dari risiko digital. Salah satunya dengan gencar melakukan edukasi penguatan literasi digital hingga ke pelosok desa melalui program Ruang Digital Masyarakat atau Rudimas. Rudimas merupakan lingkungan virtual berbasis teknologi digital yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, memfasilitasi pembelajaran, serta mengembangkan keterampilan digital masyarakat desa. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Temanggung, Gotri Wijianto Wuryatmojo, Jumat 10 Oktober mengatakan, melalui pemahaman literasi digital yang baik, diharapkan generasi muda dapat menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Kita mendorong, mensupport penggunaan teknologi dengan arif dan bijaksana. Makanya tadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama Incakap, ini di sekolah-sekolahan, bagaimana mengedukasi anak-anak ini menggunakan internet ini dengan aktif, ya, kreatif dan produktif. Kemudian kepada pemerintah desa, utama yang paling bawah, dalam percepatan literasi digital ini dengan membuat Rudimas, Ruang Digital Masyarakat. Guna mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi, Dinkominfo juga rutin menggiatkan program Incakap, yakni Internet Cerdas, Aktif, Kreatif, dan Produktif. Melalui program ini, para pelajar dibekali 4 dasar literasi digital, yakni keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital, agar lebih siap dalam menggunakan internet maupun sosial media yang sehat, cerdas, aman, dan bijak. Di sisi lain, keterlibatan para orang tua juga diharapkan untuk melakukan pengawasan, sekaligus menyediakan konten-konten positif dalam menunjang pembelajaran sekolah anaknya. Anak-anak bisa menggunakan internet dengan bijaksana dan bisa mendukung kegiatan di sekolah, kegiatan pembelajaran. Juga bisa meningkatkan kapasitas anak-anak dengan menggunakan internet yang benar. Kita sebagai orang tua tidak harus menguasai semua teknologi, tetapi kita mempunyai strategi untuk mengalihkan anak-anak mengakses konten-konten yang tidak berbahaya, yaitu dengan cara mengakses konten-konten yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah, termasuk konten untuk pembelajaran bahasa Inggris, untuk konten pembelajaran untuk bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lainnya. Dengan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah, diharapkan generasi muda dapat bijak dan cakap menguasai teknologi digital menuju Indonesia Emas 2045. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Sementara itu, tim konservasi Monumen Pers Nasional Solo melestarikan koran lama yang bersejarah dialih media ke digital. Proses ini melibatkan pemindaian dan alih media menjadi format digital, sehingga koleksi seperti ribuan arsip surat kabar dan majalah kuno bisa dinikmati melalui layar sentuh atau platform online. Guna memudahkan akses publik terhadap arsip surat kabar bersejarah Indonesia, Monumen Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah melakukan upaya penyelamatan dokumen melalui proses digitalisasi. Melalui digitalisasi, koran dan majalah kuno yang rentan rusak bisa dilestarikan dan dapat terus dibaca sebagai sumber literasi jurnalistik oleh masyarakat luas melalui portal e-paper di Monumen Pers Nasional. Arsiparis Ahli Muda Monumen Pers Nasional Dani Triardana Riswara mengatakan hingga kini Monumen Pers Nasional terus mengintensifkan program digitalisasi koleksi surat kabar bersejarah. Dani menyebutkan, dalam sehari tim Monumen Pers mampu memindai sedikitnya 700 lembar surat kabar untuk diubah ke dalam format digital. Salah satu arsip kuno yang sudah berhasil dipindai antara lain The Lokomotif tahun 1938. Meski kelihatan sepele, namun proses digitalisasi punya tantangan tersendiri. Di antaranya kondisi media cetak yang sudah berusia puluhan tahun, banyak yang mengalami kerusakan seperti berubah warna, mudah robek, sehingga harus ditangani ekstra hati-hati. Tim Monumen Pers juga melakukan perbaikan kerusakan fisik dan mencegah kerusakan lebih luas dengan teknik penambalan robekan menggunakan kertas Jepang serta perekat berbasis karboksil metil selulose (CMC). Kendala teknis lainnya terkait penyimpanan data hasil digitalisasi serta hak cipta dari masing-masing penerbit media cetak. Kendati demikian, dengan upaya ini Monumen Pers berkomitmen menjaga warisan pers sekaligus mempermudah akses informasi bagi masyarakat, peneliti, dan pemerhati sejarah. Digitalisasi di Monumen Pers Nasional ini sudah dimulai sejak kami melaksanakan alih media, khususnya media cetak, itu baik koran, majalah, dan tabloid sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Untuk sudah berapa banyak yang kami digitalisasikan, kurang lebih sekitar 60% dari total koleksi media cetak kami, seperti itu. Salah satu mahasiswa jurusan sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta UNY mengaku sangat terbantu dengan adanya digitalisasi surat kabar di Monumen Pers Nasional. Ia kerap berkunjung untuk mengakses hasil digitalisasi ini sebagai bahan penelitian tentang sejarah. Tentunya sangat terbantu ya, karena dari pendigitalisasian koran atau surat kabar lama itu kan bisa kami jadikan sebagai sumber primer dan sumber sekunder untuk penelitian-penelitian kami, terutama penelitian tentang sejarah. Kalau di Monumen Pers sendiri di ruang e-paper ini ada koleksi yang paling lama itu di tahun 1816. Monumen Pers sendiri saat ini mempunyai koleksi sekitar 400 nama surat kabar atau 400.000 eksemplar. Secara total, Monumen Pers memiliki lebih dari 1 juta koleksi surat kabar dan majalah dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Harmoni budaya Indonesia dalam desain sebuah jam tangan. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TTV. Seniman visual asal Bandung Wastana Haikal berkolaborasi dengan jenama jam tangan asal Swiss melalui koleksi Destination Art Indonesia. IA menghadirkan desain jam tangan yang memadukan unsur budaya tradisional dari 5 pulau di Indonesia dengan sentuhan modern, sebagai wujud harmoni antara manusia, alam, dan keberagaman budaya Nusantara. Jadi inspirasi swatch yang aku ini terinspirasi dari 5 aksesoris tradisional dari masing-masing 5 pulau Indonesia, dan juga ada representasi Ibu Pertiwi. Jadi aku mau ngegambarin sebuah relasi yang harmoni antar sesama warga Indonesia dan juga alam Indonesia. Transplantasi terumbu karang dilakukan di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selain untuk menyelamatkan dan melestarikan kehidupan bawah laut di Pulau Banda. Penanaman kembali terumbu karang yang melibatkan PT Angkasa Pura I ini juga menjadi upaya untuk mendukung kegiatan wisata di Banda Neira yang merupakan destinasi utama di Provinsi Maluku. Sebagai pengelola bandar udara, PT Angkasa Pura memiliki peran strategis untuk mendukung target dan upaya pariwisata. Di Provinsi Maluku, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah transplantasi terumbu karang di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan terumbu karang, khususnya di Banda Neira yang terletak di Pulau Banda yang menjadi destinasi wisata utama di Provinsi Maluku. Transplantasi terumbu karang yang dilakukan Jumat 10 Oktober melibatkan PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara yang ada di Indonesia Tengah dan Timur. Direktur Human Capital PT Angkasa Pura I, Adi Nugroho berjanji akan terus mendorong dan mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Banda karena akan membawa pengaruh pada operasional Bandara Patimura di Kota Ambon. Ya, ini bagian daripada usaha kita untuk mendukung kegiatan pariwisata. Selain juga kita terus mengoptimalkan peluang-peluang yang bisa meningkatkan kunjungan di bandara kita, seperti misalnya operasional bandara yang coba lebih fleksibel kalau memang ada kegiatan-kegiatan. Bahkan sekarang juga pemerintah sudah mendorong untuk dijadikannya Bandara Patimura sebagai bandara internasional. Sebanyak 200 terumbu karang ditanam kembali dalam kegiatan transplantasi di Pulau Banda dengan melibatkan sejumlah penyelam profesional yang peduli dengan upaya pelestarian lingkungan bawah laut. 2 jenis terumbu karang yang mereka tanam adalah Acropora dan Pachyliopora yang bisa tumbuh lebih cepat dan bertahan hidup lebih lama di arus Pulau Banda yang sangat kuat. Yang pertama ada Pachyliopora, salah satu koral yang sangat resilient terhadap perubahan cuaca. Dan kemudian juga adalah Acropora, di mana koral Acropora sangat cepat ya untuk pertumbuhan dibandingkan dengan karang-karang yang lain. Nah, kegiatan yang kita laksanakan tadi di dalam kedalaman 7-8 meter kurang lebih. Selain melakukan penanaman kembali atau transplantasi terumbu karang, para penyelam ini juga akan melakukan pemantauan dan perawatan agar terumbu karang dapat bertahan hidup, menjadi rumah bagi spesies ikan di laut, serta meneruskan pelestarian lingkungan bawah laut secara berkelanjutan. Dari Maluku Tengah, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Anggota polisi Pekalongan berdayakan ekonomi warga lewat ternak lele. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Di sela kesibukan menjaga keamanan, seorang anggota polisi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memanfaatkan waktu luangnya untuk mengelola kolam lele. Lewat ketekunan dan kerja keras, Aibda Selamat Widodo kini mampu menghasilkan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sekaligus menginspirasi warga binaannya untuk ikut berusaha di bidang serupa. Seorang anggota polisi Polsek Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah memilih mengisi waktu luangnya dengan berbudidaya ikan lele. Adalah Aibda Selamat Widodo, Babin Kamtibnas Polsek Bojong yang tak hanya berada di garis depan dalam menjaga Kamtibnas, namun juga penuh kesadaran ikut bersumbangsih menggerakkan ekonomi warga. Setiap hari, ia terlihat aktif di kolam miliknya, mulai dari meracik pakan, mengaduk campuran air, hingga memberi makan lele-lele yang berebut di permukaan kolam. Baginya, pekerjaan ini tak sekadar menghasilkan tambahan penghasilan, tapi juga memberi kepuasan saat melihat ikannya tumbuh sehat dan siap panen. Usaha yang dimulai 4 tahun silam itu berawal dari 3 kolam kecil, kini telah berkembang menjadi 13 kolam produktif. Setiap bulan, dirinya dapat menghasilkan 5 hingga 7 kuintal lele siap jual dengan nilai jual antara 19 sampai 20 ribu rupiah per kilogram. Hasil penjualan dari budidaya lele tersebut mampu memberikan omset hingga belasan juta rupiah dalam satu kali panen. Namun, Selamat tak menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Sebagian dibagikan kepada warga sekitar sebagai wujud kepedulian sosial dan dukungan program Gemar Makan Ikan. Aibda Selamat di Pekalongan Jumat 10 Oktober 2025 menyebutkan jenis lele yang ia budidaya yaitu jenis lele Sangkuriang dan Masamo. Untuk peluang pasar di wilayah Pekalongan sebenarnya cukup baik ya. Dari pengalaman kami dari pertama kali melakukan bisnis pembesaran lele itu untuk stok di pasaran selalu kurang. Bahkan informasi dari tengkulak itu sampai impor dari wilayah lain. Jadi untuk wilayah Pekalongan sendiri masih cukup kekurangan terkait dengan pemenuhan lele di sekitaran wilayah Pekalongan. Aibda Selamat mengaku kegiatannya ini turut ia jadikan sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa binaan. Dengan permintaan lele yang terus meningkat di pasar lokal, Selamat melihat peluang usaha ini masih terbuka lebar. Dari ketekunan dan konsistensi, Aibda Selamat Widodo menunjukkan bahwa anggota Polri tak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tapi juga dapat menjadi pelaku ekonomi yang memberi dampak positif bagi masyarakat desa. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. TA TV mantep, masa kini tetap berbudaya.